Selamat pagi adik-adikku. Apakah Selamat kalian semua pagi, sehat? Sehat, Sehat, Bu. Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Semoga sehat, kita Bu. alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Amin. Amin. Ibu absen kehadiran dulu ya. Ayo ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Semua, Bu. Oke, baiklah adik-adikku. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa? Tua Ayo, kelas Pak Heri. oke Pak Herianto, Ya, sebelum kita memulai, silakan. teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum itu Ibu akan mengecek kesiapan belajar adik-adik dulu ya. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan alat dan buku untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, apakah fisik adik-adik siap untuk belajar? Sangat siap, Bu. Alhamdulillah siap, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Belum, Bu. Bu. Belum. Nah, padahal kan tadi masih ada waktu, jadi kan bisa digunakan untuk sarapan. Kalau kita sarapan, jadi kita menerima materi ini pada kesempatan kali ini kita fokus. Nah, insya Allah adik-adikku sekalian tetap fokus ya dalam pembelajaran kali ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, adik-adik sekalian, pernahkah kalian merasakan ketenangan hati setelah melaksanakan sholat atau berzikir? Selalu, Ya, Bu. Bu. Bu, Lalu, Bu. pernah? Pernah, Bu. Nah, Ya, Bu. ya, Bu. Apa yang kalian rasakan? Tenang, Alhamdulillah, hati tenang, Bu. tentram, dan Oke, bagus. nyaman. Berikan aplaus dulu. Ore. Nah, Ibu akan bertanya kepada adik-adik. Siapa yang bisa menjawab, maka dia bisa mengacungkan tangan ya. Apa yang kamu rasakan ketika melaksanakan sholat dengan penuh kehusyuan? Ada yang tahu? Ayo, Saya Bu, siapa yang berani? hati menjadi lebih tenang. Bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Oke. Nah, selanjutnya bagaimana salat dan zikir dapat membantu kita mengatasi rasa cemas atau stres dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu tidak? Salat yang khusyuk, Bu. Bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Halo, adik-adik. Ya, Nah, Bu. Halo Bu, Nah, sekarang kita Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami dan mengevaluasi peran aktivitas salat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Nah, harapannya setelah pembelajaran ini, adik-adik itu bukan hanya memahami pentingnya sholat dan zikir, tetapi juga mampu menjadikannya bagian dari kebiasaan hidup, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video singkat tentang
keutamaan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sabar ya adik-adik, Ibu akan menampilkan dulu video. Ya, Ibu. Jadi adik-adik, eh, kalian simak ya baik-baik video yang akan Ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan mengevaluasi dan aktivitas sholat.
Nah, adik-adikku, setelah kalian menonton video yang sudah Ibu tampilkan tadi, maka Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Dan selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD. Kalian Ibu bagi terdiri dari 3 kelompok ya, yang sudah Ibu bagikan di minggu-minggu sebelumnya. Adik-adikku, Ibu akan bagikan dulu LKPD ya. Jadi Baik, Bu. sabar. Nah, ini LKPD-nya. Jadi untuk kelompok 1 itu mendiskusikan tentang membuat rangkuman dalam bentuk laporan tertulis. Itu yang mencakup pengertian salat, manfaat salat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan. Dan kemudian untuk kelompok 2 itu membuat tabel yang menggambarkan bagaimana sholat mempengaruhi sikap, perilaku, dan keputusan seseorang dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh yang nyata. Jadi silakan disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, untuk kelompok 3, nah ini untuk kelompok 3 yaitu menuliskan cerita pendek tentang pengalaman atau imajinasi mengenai bagaimana seseorang rutin melaksanakan sholat dan zikir. Nah, itu untuk kelompok 3 yaitu tentukan dulu judul ceritanya ya. Silakan adik-adik mengerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah Ibu berikan. Ya, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Nah, Ya, Bu. pengerjaannya itu Ibu Baik, Ibu. berikan waktu selama 5 menit. Kemudian setelah mengerjakan, selanjutnya kalian mendiskusikan dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke? Ya, Bu. Bu. Ya, Ya, Oke, Bu. Bu. Ya, Bu. silakan Ya. bekerja ya adik-adik. Ibu, Ya. saya kelompok berapa, Bu? Oh, Lucky kelompok 2. Oh, kelompok 2, Bu. Oh, iya. Ya, jadi silakan Lucky gabung dengan teman-teman yang ada di kelompok 2. Jadi Ibu berikan waktu kalian 5 menit ya. Ya, Bu. Nah, sementara kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang kalian dapat tuangkan dalam hasil yang dapat kalian tuangkan pada lembar kerja kalian, yaitu apa yang terjadi jika seseorang tidak melaksanakan sholat. Kemudian, apa saja manfaat sholat dan zikir yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya silakan kalian cari informasi tentang sumber-sumber atau sumber yang mencantumkan hadis atau dalil yang mendukung tentang pentingnya sholat dan zikir. Kemudian tuliskan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, silakan dilanjutkan lagi diskusinya.
Jadi ingat waktu yang Ibu berikan hanya 5 menit. Jadi sekarang pukul 9 lewat 10 menit. Jadi Luki-Luki silakan kamu bekerja dengan kelompokmu ya. Iya, Bu. Oke. Ayo Yunita, silakan kerja dengan kelompoknya. Ayo semangat. Tinggal tersisa 3 menit lagi. Ayo. Ayo Stella. Silakan kamu diskusikan dengan kelompokmu. Ayo 2 menit lagi. Sudah, Bu. Sudah, kelompok lain sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu, Bu. kelompoknya Pak Sudah, Bu. Luki. Yang Luki, lain belum, Bu. Luki belum ya?
Iya, Bu. Oke, lanjutkan lagi. 1 menit lagi, Luki. Iya, Bu. Bagaimana dengan kelompoknya, Luki? Sudah, Bu. Sudah. Ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya eh, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kelompok lain itu menyimak ya, menyimak apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok satu. Ayo kelompok satu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Susanti Imlana, perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sesuai pertanyaannya, eh, yang pertama pengertian sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam yang dilakukan secara teratur dan memiliki tata cara tertentu. Sholat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan merupakan bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dilakukan dengan gerakan tertentu seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk sambil membaca doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan ketenangan jiwa, memperbaiki disiplin diri, menjaga kebersihan spiritual, meningkatkan konsentrasi dan fokus, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan rasa syukur. Ya, baiklah, itulah hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Santi silakan dipersilakan teman-teman lain jika ada yang ingin bertanya. Oh iya, eh, untuk teman-teman lain jika ada pertanyaan disilahkan. Tidak ada teman-teman? Ada, Bu. Oke, Ada, baik. Bu. Jika tidak ada pertanyaan, maka lanjut lagi pada kelompok 2. Ayo, kelompok 2, silakan presentasikan. Terima kasih. Saya Pendiha Alea, perwakilan dari kelompok 2, akan memaparkan hasil diskusi kami dengan pertanyaan, apa pengaruh salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, berpengaruh pada sikap, yakni salat mengajarkan sikap disiplin, rendah hati, sabar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salat memberikan petunjuk dalam pengambilan keputusan dengan meminta petunjuk Allah melalui doa. Yang ketiga, hubungan sosial. Salat meningkatkan rasa empati, kerjasama, dan kedamaian dalam hubungan sosial antar sesama. Terima kasih. Silakan Penny, dipersilakan untuk kelompok lain. Apa ada pertanyaan? Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, disilahkan. Pas, Bu. Ada. Pas, Bu.
Oke, dilanjutkan Ya, lagi lanjut, pada Bu. kelompok terakhir yaitu kelompok 3 ya. Jadi kelompok lain memperhatikan apa yang akan dipresentasikan. Ya. Iya, Bu. Kelompok ini. Oke, Bu. Mana-mana jawaban. Kelompok 3, Saya Bu, ayo. kelompok 3. Jadi judul ceritanya yaitu kedamaian terlahir dari sholat dan zikir. Isi ceritanya yang kami diskusikan yaitu Dani seorang siswa yang seringkali cepat marah dan terlibat perselisihan, merasa hidupnya penuh tekanan. Kemudian temannya Firki yang selalu tampak tenang dan bijaksana mengungkapkan bahwa rutinitas sholat dan zikir yang dilakukannya membantu menenangkan hati dan pikirannya. Tertarik untuk mencoba, Dani mulai sholat tepat waktu dan berzikir setelahnya. Seiring berjalannya waktu, Dani merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai lebih sabar, tidak mudah marah, dan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Dalam suatu konflik di kelas, Dani mengajak teman-temannya untuk sholat bersama yang kemudian meredakan ketegangan di antara mereka. Dani juga mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial, dalam hubungan dengan keluarga, menjadi pribadi yang lebih sabar dan penuh kedamaian. Perubahan ini membuat teman-temannya dan guru-guru teruskan menjadikannya contoh yang baik di sekolah. Dani menyadari bahwa sholat dan zikir tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah, tetapi juga menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupannya dan di sekitarnya. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 3, Bu. Oke, jadi dipersilakan untuk kelompok lain. Apa ingin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Pas, Bu. Tidak ada. Pas, Pas. tidak ada, Bu. Pas, Bu. Tidak ada pertanyaan ya. Ya. Iya, Bu. Nah, adik-adikku sekalian, jadi memahami tentang makna sholat dan zikir ini, keduanya sebagai ibadah utama dalam Islam untuk memiliki nilai spiritual dan sosial. Salat itu merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Itu kita laksanakan selama 5 kali dalam sehari. Itu kalau sholat wajib, belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian salat ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menyucikan hati kita, yaitu dengan bisa membersihkan jiwa kita dari keburukan dan dosa. Kemudian sholat juga bisa menjadikan kita lebih disiplin dan keteguhan hati. Salat mengajarkan kedisiplinan karena dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi sebaiknya kita melakukan sholat itu tepat pada waktunya ya. Jadi tidak bisa kita menunda-nunda sholat. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Mengerti Bu. adik-adik? Oke, Mengerti, jadi Bu. tidak bisa menunda-nunda sholat. Kalau sudah azan dikumandangkan, ayo bergegas untuk melaksanakan sholat. Tidak bisa menunda-nunda. Kemudian zikir. Zikir ini merupakan pengingat atau penyebutan nama Allah dengan hati dan lisan. Kemudian fungsi zikir ini membuat hati kita menjadi tenang, kemudian dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan zikir ini pula bisa mendapatkan pahala. Jadi adik-adik, daripada kita hanya main-main HP atau hanya bermain atau bercerita dengan teman-teman, sebaiknya kita berzikir agar kita mendapatkan pahala. Adik-adik suka mendapatkan pahala kan? Ya, Suka, Bu. Ya, Bu. Bu. Ya, Suka, Bu. Bu. Jadi sebaiknya Suka, Bu. kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan melakukan zikir, melakukan hal-hal yang baik. Dan sholat ini juga bisa menghindari kita dari perbuatan-perbuatan tercela.
Ada yang sholat subuh tadi malam? Adik-adik? Ada, Ya, Bu. Bu. Ada. Alhamdulillah. Jadi, Ada, Bu. Ada, Bu. oke, Alhamdulillah kalau begitu. Jadi silakan, karena sholat itu merupakan kewajiban umat apa? Umat Umat Islam. 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 Muslim. Nah, eh, kegiatan kita pada pagi ini yaitu setelah selesai, maka Ibu akan menyimpulkan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu salat adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai bukti keimanan kita. Sedangkan zikir membantu kita untuk selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan penilaian, ya adik-adik. Jadi silakan kalian jawab pada buku catatan kalian. Silakan dijawab, silakan. Yaitu apa manfaat sholat bagi kehidupan pribadi dan masyarakat? Kemudian bagaimana caramu memulai kebiasaan berzikir dalam kehidupan sehari-hari? Silakan kalian tuliskan pada catatan kalian. Ayo adik-adik. Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah. Sudah? Iya, Bu, sudah. Ya, Bu. Nah, setelah kalian eh, belajar tentang pentingnya sholat dan zikir, apakah kalian merasa termotivasi untuk lebih sering melaksanakannya, adik-adik? Sangat termotivasi, Bu. Ya, Bu. Oh, bagus sekali. Yang lain bagaimana? Apakah kalian merasa termotivasi setelah mempelajari sholat dan zikir ini? Iya, Bu, Luki, ya. Luki, Terima kasih, Bu. bagaimana Luki? Ya, ya. Apakah kamu merasa Alhamdulillah. termotivasi setelah belajar tentang sholat dan zikir ini? Alhamdulillah, Bu. Insya Allah semua rajin-rajin buat Oke. sholat, Bu. Jadi Luki rajin-rajin sholat ya Luki. Jangan hanya Iya, sekedar Bu. main game. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas kalian yaitu eh, membuat jadwal sholat dalam 1 minggu ke depan. Jadi Ibu akan kumpulkan tugas ini pada pekan berikut ya. Jadi silakan adik-adik membuat jadwal sholat, pokoknya dari zuhur sampai subuh. Silakan kalian buat daftarnya, nama imamnya, kemudian mintai tanda tangannya. Jangan di tanda tangannya itu jangan dirapel. Usahakan tiap kali sholat itu langsung minta tanda tangan. Bisa? Bisa adik-adik? Bisa, Bu. Bisa, 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 Bu. Iya, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Jadi itu tugas kalian pada pertemuan berikutnya yang akan Ibu kumpulkan. Oke. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, dengan sangat antusiasnya, sangat semangatnya siswa-siswa ini. Jadi Ibu akhirilah pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi amal bagi kita semua. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, sama-sama.